Halo semuanya, eh, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan satu tools yang digunakan untuk membantu kita melakukan audit yang disebut dengan nama ACL atau Audit Common Language. Nah, jadi saat ini kan hampir semua transaksi di perusahaan atau di organisasi itu dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, karena transaksi-transaksi yang digunakan itu menggunakan komputer, maka untuk melakukan audit tentu kita membutuhkan alat bantu aplikasi komputer juga, gitu ya. Masa kita mengauditnya secara manual kan tidak. Jadi yang kita audit adalah data-data yang berbasis komputer, maka kita juga membutuhkan alat bantu audit dengan menggunakan aplikasi komputer. Nah, salah satu aplikasi komputer yang biasa digunakan untuk audit adalah ACL ini, ya, atau Audit Common Language ini. Baik, kita akan coba ya teman-teman ya, bagaimana menggunakan ACL. Nah, pertama kali kalau kita mau melakukan audit dengan menggunakan ACL, kita membuat satu project dulu. Jadi kita file new project, ya, kita bisa menggunakan menu ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan menu yang ada di layar ini ya, ada ACL project, kemudian create a new project. Kita juga bisa menggunakan ini. Jadi kita membuat project baru. Nah, membuat project baru itu artinya kita mengumpulkan tabel-tabel, file-file yang kita edit itu ke dalam satu project gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat project baru tentu harus kita simpan di satu folder tertentu misalkan ya. Nah, boleh di mana saja, tetapi saya sudah menyediakan satu tempat yaitu di folder latihan 2 ini. Nah, projectnya akan kita simpan di folder latihan 2 dan nanti akan kita beri nama juga projectnya adalah latihan 2 gitu ya teman-teman ya. Oke, latihan 02. Oke, baik. Kemudian kita save. Oke, nah kemudian kita masuk ke welcome to the data definition wizard ya teman-teman. Welcome to the data definition wizard ini artinya kita akan data-data seperti apa saja yang akan kita masukkan di dalam project tersebut gitu ya. Oke, misalnya ini kita next saja, sudah sampai di posisi ini, kita next saja. Kemudian, nah ada 3 pilihan ini. Anda mau mengambil data dari disk, dari disk komputer, dari ODBC. ODBC itu artinya kita mengimpor data dari database, misalnya dari Oracle atau Access, begitu ya. Atau dari external definition, kita juga bisa memanggil atau menggunakan data dari eksternal. Gitu. Nah, karena saya mau menggunakan data yang dari hard disk saja, maka saya pilih disk. Oke, kita next saja. Nah, kemudian kita disuruh memasukkan data apa yang mau kita ambil, gitu. Ya, data apa yang mau kita ambil untuk diaudit. Misalnya perusahaan sudah menyediakan file-file yang akan diaudit. Nah, kelebihan dari ACL adalah dia bisa mengolah data-data dari berbagai tipe. Misalkan dari perusahaan memberikan akses, bisa diolah juga, memberikan Excel juga bisa, atau memberikan data yang bertipe database, DBF misalnya, itu juga bisa. Nah, misalnya untuk kasus ini, saya akan mengambil data-data yang disediakan oleh sampel data filenya ACL, gitu ya. Nah, saya akan mengambil data-data yang bertipe Excel saja. Nah, seperti itu. Misalnya saya akan mengambil data kartu kredit ini ya, kredit card Metafor ini. Nah, saya akan mengambil data kartu kredit ini yang nanti akan kita analisa. Nah, sudah kita pilih datanya, kemudian kita pilih default saja, PC and other types ya. Kita next saja. Nah, kemudian tadi tipe datanya adalah Excel, jadi sudah betul ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa mengambil data dalam berbagai tipe gitu. Dan kelebihannya ACL juga teman-teman, data aslinya nanti tidak akan berpengaruh terhadap apa yang kita edit. Jadi data aslinya nanti akan utuh ya. Yang kita edit adalah data dummy yang merupakan kopian dari data asli itu.
Nah, seperti itu. Jadi data aslinya masih utuh. Gitu ya. Kita tidak mengganggu data aslinya. Gitu. Oke, kita pilih Excel file, kemudian kita next. Nah, ini adalah nama worksheet-nya di Excel tersebut. Kita oke saja, kita next. Nah, kemudian data dummy-nya kita simpan di mana? Nanti data yang akan diaudit itu akan disimpan dengan ekstensi fill, teman-teman. Jadi data aslinya masih tetap, tetapi data yang kita otak-atik adalah data yang ekstensinya fill. Itu. Nah, tadi kan kita mau simpan di latihan 2 ya, kita simpan di latihan 2. Kemudian kita beri nama kredit card gitu ya. Data gitu. Oke. Kita save. Nah, sudah. Jadi ini adalah data-data atau field-field yang ada di kredit card data itu. Kemudian kalau sudah sesuai kita oke saja, kita finish. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini teman-teman, saya sudah memanggil tabel kredit card ya yang disediakan oleh sampel data filenya ACL gitu. Nah, ini nanti yang akan kita coba otak-atik gitu ya, akan kita coba cek, akan kita coba audit gitu ya. Dan ini nanti tidak akan mengganggu data aslinya yang berupa Excel tadi, karena yang ada di sini adalah data yang fill tadi gitu. Oke. Baik, saya akan memanggil satu tabel lagi supaya tidak hanya satu tabel ya. Ini kan kredit card data, ini kan data-data yang berisi identitas kartu kredit. Jadi nomor kartu kredit ini, kemudian nomor customernya sekian, kemudian expire date-nya kapan gitu ya. Kemudian ada saldonya gitu ya, dan seterusnya gitu. Oke, saya akan mengambil lagi tabel ya, kita klik kanan di sini, kita new, kemudian table. Nah, kita ambil lagi satu tabel, sama kita mau manggil yang dari this, kita next saja. Nah, oke, kita cari sampel data file. Sekarang saya akan memanggil satu tabel trans April. Jadi saya pengen juga selain data kartu kredit, saya juga pengen mengaudit nanti data-data transaksi selama bulan April, gitu ya. Oke, diklik saja, kita open, kita next, Excel file kita next, oke, kita next lagi. Nah, kemudian kita simpan di mana data filenya, kita simpan di latihan 02, kita simpan dengan nama trans April. Oke. Oke, kita save. Ya, dah kita finish. Oke. Nah, ini adalah data-data transaksi yang terjadi selama bulan April ya, teman-teman ya. Ini. Oke. Baik, saya akan tambahkan satu data lagi, yaitu transaksi di bulan Mei, karena tadi saya lihat ada Trans Mei ya. Oke, kita klik kanan, new, table, next, this, kita pilih this, oke, kemudian kita masuk ke ACL data, sampel data file, kita pilih Trans Mei. Oke. Jadi kita juga akan mengaudit data transaksi di bulan Mei gitu. Kemudian kita next saja. Kemudian kita pilih Excel file, kita next. Nah, ini berarti transaksi pada bulan Mei ini ada dua, teman-teman. Kalau seperti ini, artinya ada dua worksheet. Di dalam satu Excel itu, satu file Excel itu ada dua worksheet, gitu ya. Misalnya saya pilih trans 2 Mei. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita next. Oke, kita simpan di latihan 2 dengan nama trans Mei. Oke, kita save. Ya, kemudian kita finish. Oke. Nah, sekarang sudah ada 3 tabel yang kita mau otak-atik datanya, begitu. Mau kita cek and recheck datanya, gitu ya. Yang pertama adalah data kredit card, data kartu kreditnya, identitas kartu kreditnya, gitu ya. Kemudian data transaksi di bulan April dan data transaksi di bulan Mei, gitu. Oke. Oke, jadi sudah ada 3 file itu.
Nah, tahap pertama biasanya kita lakukan verifikasi data, teman-teman. Kita verifikasi data apakah isian dari tabel-tabel itu sudah benar, gitu. Ya, apakah tabel-tabel yang kita panggil itu data-datanya sudah benar, gitu. Nah, biasanya akan ada data yang tidak terverifikasi benar jika terdapat ketidaksesuaian isian data dengan yang seharusnya. Misalnya apa? Misalnya kalau tanggal, field tanggal atau kolom tanggal. Kalau kolom tanggal biasanya isiannya juga harus data yang bertipe tanggal gitu. Jangan sampai tanggal itu isiannya adalah data karakter atau data string gitu, atau data yang berupa teks. Nah, itu artinya salah gitu. Nah, misalnya tadi nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit itu biasanya 16 digit misalnya. Tiba-tiba ada data kok loh, ini datanya kok hanya 7 digit. Nah, maka biasanya dia akan terverified bahwa data itu tidak benar. Ya, nah kita mau melakukan pengecekan apakah ada data-data yang tidak benar di dalam tabel-tabel tersebut. Ya, caranya cukup mudah, yaitu dengan melakukan verified data. Kita klik data, ya, kemudian kita pilih verify. Nih teman-teman, kita pilih verify. Nah, tapi pertama kali kita aktifkan dulu ya data mana yang akan kita verifikasi. Kalau ini kan data kartu kredit nih yang akan kita verifikasi. Coba saya memilih data, kemudian verify. Oke, kemudian kita pilih pilihan verify field ini. Kita klik. Nah, field apa saja yang akan kita verifikasi? Apakah semua field? Kalau semua field, langsung add all aja. Itu, supaya masuk ke kolom selected file. Ini berarti semua field akan kita verifikasi. Nah, kalau tidak semua field, ya kita clear saja. Kita bisa ambil, misalkan saya mau memverifikasi Kartnum, ya udah double klik aja Kartnum supaya dia masuk ke sebelah kanan. Gitu. Tapi kalau semua ya kita semua aja. Jadi add all ya. Oke. Kemudian kita oke. Oke. Nah, kemudian kita oke lagi. Verify field-nya sudah terpilih, dan kita oke lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Zero data validity error detected. Ini artinya berarti data-data tersebut tidak ada yang error gitu ya. Data-data yang ada di tabel kredit card data ini berarti terverifikasi, tidak ada yang error gitu. Ya. Oke, saya mau cek yang data berikutnya, Trans April misalnya. Kita double klik Trans April. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya data, verify field, add all. Oke. Oke. Oke, Trans April juga benar, tidak ada data yang terverifikasi salah. Gitu ya, benar ini. Ya, zero data validity error detected. Jadi tidak ada data yang error. Satu lagi kita mau cek transmain. Nah, supaya seru mestinya harus ada yang error gitu ya. Artinya kita menemukan data-data yang error gitu. Oke, kita masuk ke transmain. Kita pilih data, kemudian verify. Oke, verify field, add all, kemudian oke. Kita oke lagi. Nah, ternyata ada 3 data yang error, teman-teman. Jadi ada di tabel Transmei ini ditemukan ada 3 data yang terdeteksi error, gitu. Terdeteksi anomali, gitu. Terdeteksi tidak sama dengan data-data yang lain, gitu. Ya, nah datanya ada di mana? Nah ini ada penjelasannya. Invalid field data, nah ini ada di record 1, data nomor 1 pada field Kartnum. Jadi yang error itu adalah data pertama, record pertama pada field Kartnum. Kemudian juga data pada record keempat pada field Kartnum, ada data pada record 114 pada field Kartnum. Ini artinya berarti ada 3 data tapi semuanya di kolom Kartnum gitu ya. Oke, sekarang kita cek benar nggak toh
kolom Kartnum itu ada errornya gitu. Nah, kita bisa masuk ke Transmei, kita lihat. Nah, ini. Kemudian di Kartnum ini ya, tadi kan dikatakan salah pada record 1. Oh, ini benar, teman-teman. Ini salah karena ada minusnya gitu. Nomor kartu kredit kok ada tanda minusnya. Ini salah input ini dulu. Mereka salah input gitu ya, sehingga terdeteksi error. Kemudian pada field keempat juga, loh kok ada minusnya. Nah, ini juga terdeteksi error gitu. Nah, kemudian tadi 114 ya, kita cek di 114. Sama teman-teman, ini juga terdeteksi minus, sehingga data-data ini sudah pasti salah itu, 3 data itu gitu. Ya, karena tidak sama dengan isian dari data-data yang lain. Itu ada minusnya. Jadi ACL otomatis mendeteksi ketika terjadi data-data yang isiannya tidak benar, gitu ya, isiannya salah, maka dia akan dideteksi ditemukan error gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, gampang ya untuk melakukan verifikasi data. Jadi kita sudah belajar pada bagian ini bagaimana memanggil tabel-tabel yang akan kita audit serta melakukan verifikasi terhadap tabel-tabel tersebut. Oke.